Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Allah ini. Kita kembali bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab dan pemberitaannya. Dengan percaya firman Allah di pagi ini akan menjadi semangat bagi kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menghantar kami di hari yang baru ini. Dengan kasih-Mu Engkau anugerahkan kami tubuh yang sehat, fisik yang kuat, iman yang teguh, pikiran yang pintar cerdas, dalam keyakinan dari semua yang kami terima dari Tuhan, menjadikan kami mampu untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Dan dalam kekuatan cinta Tuhan, kami dapat menghadapi realitas yang ada. Kendati pun dalam tantangan sekalipun, karena kami tahu dalam bersama dengan Tuhan kami akan selalu diberikan kelegaan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Allah. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kebersamaan dalam pelayanan. Saudaraku, tentu kalau kita bicara konteks pelayanan, maka yang kita mengerti di sana kita tidak hanya ada seorang diri saja, ya. Yang namanya konteks pelayanan itu pasti majemuk, artinya ada banyak orang di sana dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dalam situasi itu kita mampu untuk bisa memahami kehadiran kita untuk orang lain, ya. Itu yang mau disoroti oleh tema kita, yaitu kebersamaan dalam pelayanan. Kita sudah bilang tadi bahwa pelayanan itu konteksnya majemuk, artinya kita tidak sendiri, di mana dalam konteks yang majemuk ini kita digiring untuk memahami kehadiran di sana, kehadiran kita di sana untuk selalu mengedepankan kebersamaan, ya. Nah, saudaraku, untuk menjawab apa yang diinginkan oleh tema khotbah kita ini, saya boleh katakan ini bukan sesuatu yang mudah seperti kita membolak-balikkan telapak tangan kita, ya. Nah, kenapa saudaraku? Karena dalam keberagaman yang ada di dalam konteks pelayanan itu, tentu ketika kita berbicara kebersamaan berarti harus selalu ada kesediaan dari diri kita untuk memahami orang lain, tetap menghormati orang lain, tetap menganggap orang lain penting bagi kita, kendati pun mungkin tidak selaras atau tidak senada dengan keinginan kita. Artinya tidak ada alasan kemudian di konteks yang majemuk itu kita berbicara tentang ini aku maunya begini.
kamu harus menyesuaikan dengan apa yang saya mau. Tidak. Karena kata kebersamaan itu selalu menggiring kita untuk benar-benar melihat yang lain dalam versi mereka, lalu kemudian kita mencoba untuk terlibat di dalamnya, tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi mereka. Nah, itulah alasan kenapa saya katakan tadi, saudaraku, ini sesuatu yang tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena kalau kita mau jujur, ketika kita masuk dalam realitas pelayanan yang majemuk itu tadi, ya, dalam banyak hal kita berbeda dengan orang lain. Supaya kita mulai belajar bagaimana kita menghadirkan diri kita dalam konteks pelayanan yang majemuk itu tadi, betul-betul bersedia memahami orang lain dengan apa yang ada padanya, dan tetap menjadi berharga bagi kita, tetap menjadi penting bagi kita, supaya tidak ada klaim, tidak ada vonis, kita tidak menjudge seorang di sana hanya karena orang itu tidak sesuai dengan alur pikiran kita, kemauan kita, dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan untuk berlaku yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saya bisa memberikan semacam spirit bagi Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa kita memahami konteks ini seperti yang Tuhan inginkan, dan kita bisa telaah itu dengan iman. Saya yakin kita akan mampu untuk memahaminya, tidak dalam kekuatan kita, tapi tentu dalam kekuatan hikmat dari Tuhan. Kalau kita belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3b, dikatakan di sana begini: hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Nah, ini tulisan firman ini, perkataan firman ini, ya, yang mau menjawab apa yang saya uraikan di awal khotbah itu tadi. Seperti apapun orang lain di konteks pelayanan yang majemuk itu tadi, walaupun dia tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, tetap kita anggap dia sosok yang penting bagi kita. Kenapa? Ya, tentu baik sekali untuk kita cari tahu kenapa demikian. Ya, karena sadar atau tidak, dalam sebuah kenyataan nantinya, ya, kita akan lihat bahwa walaupun dia berbeda dengan kita, dia akan berjasa atau dia akan berguna bagi kita. Jadi jangan kita menempatkan dia di konteks itu saja, karena realitas hidup yang akan kita jalani bersama dengan orang tersebut, ya, itu dinamis, artinya akan terus berputar. Ya, jadi bukan hari itu saja, sehingga jangan kita melihat dia dalam kepentingan kita hari itu saja. Suatu saat ada di mana kemudian tanpa kita sadari ternyata kehadirannya itu berarti dengan kita. Jadi jangan ada upaya untuk di awal kita sudah menjudge orang, dia tidak berarti untuk kita. Jangan, karena cepat atau lambat dalam kenyataan yang ada, ya, kita akan membutuhkan orang tersebut. Kita akan membutuhkan orang tersebut. Kita minta atau tidak, kenyataan seperti itu. Karena kondisi hidup kita hari ini tidak akan sama dengan hari esok, tidak sama dengan besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian situasi hari ini kita anggap sama dengan keadaan yang akan kita alami hari esok, besok lusa, minggu depan, dan seterusnya, saya pikir kita tidak bijaksana dalam hal ini. Artinya gini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita hari esok. Siapa yang akan Tuhan hadirkan untuk kita, untuk membantu kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Mungkin hari ini dia tidak bisa membantu kita, tapi belum tentu besok dia tidak akan bisa membantu kita. Tentu dalam perkara yang lain. Nah, ini spiritnya yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3b itu tadi. Hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, gitu loh. Ya, supaya selalu ada semangat untuk melihat dia berarti,
Walaupun mungkin hari itu belum berarti, ya, tapi mungkin besok. Sehingga kita tidak akan pernah melepaskan diri dari orang tersebut, karena memang kita membutuhkan orang lain. Itulah yang dikatakan kita ini sebagai makhluk sosial, ya, yang tidak bisa pernah lepas dari orang lain, yang selalu membutuhkan orang lain. Ya, jadi jangan kita langsung mengklaim orang itu tidak berarti buat kita, ya. Sejahat-jahat apapun orang, pasti dia punya hati nurani, pasti dia punya kebaikan. Artinya biarkan dalam perjalanan hidup ini, ya, lewat peran Tuhan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, itu kemudian kita akan rasakan kehadirannya, gitu loh. Nah, ini juga saudaraku yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Coba kita lihat ayat yang gini. Yang pertama dikatakan begini: aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku, selain dia yang berduka cita karena aku. Artinya ketika ada masa di mana orang-orang menduka citakan Paulus, Paulus tidak melihat duka cita itu sebagai sesuatu yang lalu memutuskan hubungan. Tapi bagaimana Paulus melihat kenyataan itu sebagai spirit, supaya lain kali ketika dia datang untuk orang lain, ya katakanlah kepada jemaat di Korintus, dia tidak datang untuk mendukakan mereka. Jadi saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, karena kadangkala, ya, kita hanya berhenti pada sebuah penilaian yang terjadi pada waktu itu. Jadi ketika orang itu sudah melakukan sebuah kesalahan, seakan-akan kita seakan-akan orang ini akan bersalah terus, tentu tidak, saudaraku, ya, tentu tidak, karena tidak semua penjahat yang mantan LP, katakan demikian, keluar dari LP jadi penjahat terus, tidak. Malah banyak yang jadi hamba-hamba Tuhan dan seterusnya, gitu loh. Sekarang apakah kemudian kita akan berkata kamu jahat ketika dia sudah berubah, gitu loh. Artinya saudaraku, mari di sini kita pahami bahwa selalu kita buka ruang. Sepanjang orang itu mau dibentuk, sepanjang orang itu menginginkan perubahan yang baik untuk dirinya dan berdampak baik untuk kita, kita buka ruang. Kecuali memang orang itu yang tidak mau diberi ruang untuk memperbaiki dirinya, itu persoalan lain. Karena kita juga tidak mungkin akan fokus kepada satu orang, karena kita hadir dalam konteks pelayanan majemuk itu kan beragam, ada banyak orang yang kita hadapi di sana, bukan cuma satu orang, ya. Jadi ya harapannya juga ini menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan lalu diberi ruang, gunakan ruang itu untuk memotivasi diri untuk kembali memberdayakan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, kadang-kala juga saudaraku, selalu ruang dikasih kepada kita untuk menjadi baik, supaya kehadiran kita tidak mendukakan orang lain, ya. Tapi kita sendiri yang menolak itu. Kita terlalu angkuh dan sombong. Kita terlalu merasa bahwa saya bisa hidup tanpa kamu, saya bisa hidup tanpa konteks ini. Sah-sah saja saudaraku. Tapi kenyataannya begini, bagaimana mungkin kita bisa masuk di konteks yang baru kalau di konteks yang lama saja kita ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Otomatis kebiasaan yang buruk ini akan kita bawa juga ke dalam konteks yang baru. Nah, dimanapun kita berada, ketika kita menjadi orang yang jahat, selalu akan ada penolakan, ya. Jadi jangan kemudian juga ini kita paksa, firman Tuhan ini kita paksakan untuk selalu menerima orang dengan kesalahan-kesalahannya, tanpa ada keinginan dari orang tersebut juga untuk berubah. Tidak demikian juga saudaraku, ya. Jadi harus sama-sama. Ketika kita sudah diterima dengan kelemahan dan keterbatasan kita, berikan diri kita, nyatakan ketulusan kita. Saya yakin akan terasakan ketulusan itu kalau betul-betul kita mau melakukannya dengan baik, gitulah. Dan ketika memang ruang yang kita berikan kepada orang untuk berubah, betul-betul dia gunakan dengan sebaik-baiknya,
Kenapa tidak? Silakan. Ya. Ini yang mau terjadi, ini yang mau disampaikan dalam tema kita, kebersamaan dalam pelayanan. Saya sadar betul saudaraku, dalam pelayanan itu harus dibangun kata kebersamaan. Konteksnya apapun, mau gereja, mau komunitas sosial, ya, organisasi kemasyarakatan, apapun namanya, harus dibangun dalam kebersamaan, ya. Nah, kita bisa bayangkan saudaraku, kalau kemudian dalam kebersamaan itu kita upayakan selalu terjalin indah, dinamis, ya. Lalu kemudian ada satu sosok yang selalu tidak ingin bersama, egonya muncul, ya, rasa tinggi hati, sombongnya muncul. Dia ingin sendiri. Dia merasa dia lebih pintar lah, lebih hebat dan seterusnya, sehingga dia sulit untuk bergabung dengan komunitas itu. Saya pikir di sini tidak akan ada kata senada, tidak akan ada langkah selaras, ya. Sehingga yang harus terjadi dalam komunitas ini, ya, bagaimana orang yang merasa lebih daripada yang lain, dia merendah. Ya. Kalau memang dia pintar, mari nyatakan kepintarannya itu untuk berdampak kepada orang-orang yang menurut dia di bawahnya. Bukan dia pisahkan diri dari orang-orang yang ada di kelompoknya hanya karena dia merasa dia pintar. Pintarnya ini tidak akan berarti apa-apa Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak berdampak. Untuk apa kalau pintar hanya untuk diri sendiri? Berapa lama kita mau pakai kepintaran itu untuk kemudian kita rasakan, kita katakan bahwa saya sudah begitu hebat. Sesuatu yang dirasakan oleh orang lain yang dari diri kita, itu baru dikatakan hebat. Kalau belum dirasakan oleh orang lain, tidak ada hebatnya saudaraku, ya. Kalau orang hanya pintar untuk dirinya sendiri, dia tidak share untuk orang lain, itu bukan pintar. Justru, ya maaf kalau saya harus bilang bodoh, karena dia tidak tahu pintar itu harus berdampak, harus dirasakan, harus betul-betul didemonstrasikan untuk kalangan, sehingga orang bilang wow dia pintar gitu loh. Apresiasi itulah yang kemudian menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita. Tapi kalau dia pintar tapi sombong, dia tidak mau kenal kita, dia tidak mau bergabung dengan kita, nggak ada apresiasi kita dapatkan gitu. Nah, sementara kalau kita berupaya hanya duduk dengan orang pintar karena kita merasa kita pintar, lalu kita bergabung hanya dengan orang pintar-pintar saja, kita nggak dapatkan apa-apa di sana, saudara. Kenapa? Ketika orang pintar dan orang pintar duduk bersamaan, ya, yang ada mereka berantem, adu argumen, ya, saling persaingan dengan cara-cara yang tidak sehat, katakan demikian, ya. Makanya ada dalam sebuah ungkapan orang bijak mengatakan begini, semakin banyak orang pintar dalam sebuah negara, cenderung negara itu semakin tidak nyaman, karena orang pintar ini hanya tinggal debat sebatas pikiran toh, tidak pernah mensosialisasikan dirinya dalam kehidupan bersama, tidak mencapai apa yang disoroti oleh tema ini, ya, kebersamaan dalam pelayanan. Saya bisa bayangkan saudaraku kalau dalam gereja, ya, katakan saja dalam kelompok majelis, ya, kalau semua merasa pintar, kita tidak akan duduk berdampingan. Tapi kalau yang pintar merendah dan yang katakan bukan bodoh tapi ada di bawah dari yang pintar terus mau dirangkul, ini indah. Terjalin komunikasi yang indah, gitu loh. Terbangun hubungan yang indah. Jadi saya pikir ini baik. Yang pintar jangan lari, jangan berdiri sendiri, jangan merasa ada di atas seakan-akan dia lebih tinggi derajatnya. Dalam pelayanan, dalam persekutuan kita tidak dibedakan lewat derajat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Jadi kita kembali kepada kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-3b tadi itu, dikatakan bahwa hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi walaupun Anda pintar, ya, tapi Anda butuh orang lain. Kapan kita bisa urus diri kita sendiri kalau kita sakit, ya? Kalau kita sudah pintar, kita nggak punya masalah. Siapa yang bisa hibur kita? Siapa yang bisa menyemangati kita? Ya. Jadi ini penting, kebersamaan itu sangat penting, ya.
Karena itu menjadi kekuatan bagi kita, ya. Seperti semboyan yang dibangun oleh bangsa kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Jadi persatuan itu merupakan satu kekuatan. Jadi saya pikir firman Tuhan ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan bersama-sama supaya kita tahu, ya, begitu berharganya persekutuan ini, begitu berharganya kebersamaan ini, ya. Jangan kita memisahkan diri dari kebersamaan ini. Akhirnya kita sendiri terasing gitu loh. Dan jangan kita berpikir saya bisa pindah ke zona yang nyaman ketika saya ada di kelompok yang lain. Jangan. Karena apa? Bagaimana kita bisa hadir sebagai sosok yang berarti di sana kalau di komunitas di mana Allah berikan kepada kita untuk kita berkarya kita tidak hargai? Selesaikan dulu yang di sini, baru kita beranjak pindah ke komunitas yang lain. Supaya saudaraku, betul-betul kita menjadi orang yang bijak. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar kalau perkara kecil di sini kita sudah tidak hargai, ya. Jadi baik sekali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema sinodal kita, yaitu kebersamaan dalam pelayanan. Bangun kebersamaan itu. Bangun kebersamaan itu. Tidak dalam memahami diri paling pintar, paling hebat, paling kaya, ya, dan seterusnya. Tidak. Tapi betul-betul kebersamaan itu dirajut dengan tali kasih yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Siapapun kita, apapun keadaan kita tetap bersinergi, kita tetap berkolaborasi. Karena sadar atau tidak, semua orang penting bagi kita. Karena Tuhan hadirkan orang tersebut di antara kita tidak kebetulan. Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud, supaya kita bisa melihat orang lain dan orang lain melihat kita. Itulah kekuatan kita. Selamat membuktikan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin percaya Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu di pagi ini. Berkenan Tuhan berkati kami agar kami sungguh-sungguh selalu mampu untuk melihat sesama kami adalah saudara kami, sehingga Tuhan kami tidak berusaha untuk meninggalkan mereka dengan cara-cara yang jahat. Dan biarlah kami juga ketika kami diberikan kesempatan atau diberikan ruang untuk bisa berubah dalam hidup ini, dengan semangat yang ada kami mau bawa diri kami Tuhan untuk melakukannya seperti yang Engkau inginkan, sehingga kehidupan kami juga Tuhan akan selalu berarti untuk orang lain demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin percaya dalam pertolongan Tuhan kami mampu melakukannya, karena Tuhan kami baik dan selalu bersama dengan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.